Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah enak mana jualan ikan memakai tank yang polosan atau memakai tank yang dasarannya itu ada batu-batuan, gravel atau pasir ya, seperti ini contohnya. Nah, eh, menurut saya itu semuanya ada kekurangan dan kelebihan. Jadi tank polos itu ada kekurangan dan kelebihannya, dan tank yang ada gravelnya atau pasir atau batu-batuan seperti ini itu ada kekurangan dan kelebihannya juga. Nah, kita mulai dulu untuk yang tank yang ada gravelnya atau ada batu-batuan dan pasir ya. Nah, bisa dilihat di contoh ini. Ini adalah contoh tank yang ada gravelnya. Nah, apakah keuntungan dan kelebihannya saat kita berjualan menggunakan tank yang ada gravelnya ini? Nah, kelebihannya tentu lebih menarik ya. Dari segi estetika tuh dia ini lebih cantik daripada yang polosan. Jadi itu. Kemudian yang kedua itu ikan yang memang ikan yang warnanya itu tergantung pada background tertentu. Nah, dia ini akan bisa muncul warnanya. Contohnya ikan ramiresi. Ikan ramiresi itu kan warnanya yang blue ya, blue electric itu kan warnanya nanti kalau kita kasih gravel yang warnanya hitam. Nah, dia nanti akan berubah menyesuaikan dengan gravelnya itu. Jadi nanti warnanya menjadi biru mengkilat. Jadi gravel atau dasaran itu bisa membantu memunculkan warna ikan. Namun jangan sampai salah ya, salah menempatkan gravel. Misalnya gravel warna terang. Nah, kemudian kita masukkan ikan yang harusnya itu di tempat yang gravelnya warnanya gelap, contohnya ramiresi. Nah, nanti kalau di tempat yang gravel seperti ini, yang terang seperti ini, pasti nanti warnanya itu akan tidak muncul, akan terang. Nah, contoh kasus seperti ini, ikan Columbia tetra ini kan saya taruh di tempat yang gravelnya terang. Nah, jadi warnanya birunya itu tidak terlalu muncul. Columbia tetra ini kalau saya taruh di tempat yang warnanya hitam atau gelap, dia pasti warna birunya itu akan muncul. Tetapi karena sudah terlanjur, kalau diganti gravel kan nanti dia pasti akan mengulang lagi dari awal kan. Siklus bakteri baiknya itu kan kalau dibongkar lagi kan pasti akan malah tidak sehat. Jadi ya sudah, mau tidak mau ya sudah, seperti ini saja. Jadi sementara kalau saya pindah juga tidak ada tank lagi. Jadi jangan sampai salah tempat ya. Misalnya kalau gravelnya hitam itu ya taruh ikan yang warnanya muncul ketika dia ditaruh di tempat yang gelap. Contohnya gravelnya gelap maksudnya. Contohnya ikan ramiresi, ikan maksudnya bukan ikan blue eye misalnya. Nah, dia tuh kalau tempatnya hitam nanti warnanya matanya tuh menjadi menyala. Kalau tempatnya terang tidak menyala. Dan macam-macam. Nah, itu menurut saya jadi keuntungan untuk tank yang ada dasarannya ini, ada hiasan di dasarannya ini, ada batu-batuan, pasir atau apapun itu, nanti tanknya itu menjadi cantik, kelihatan lebih cantik. Kemudian bisa memunculkan warna ikan dengan catatan kalau tepat ya. Misalnya kalau dasaran hitam, nah misalnya contohnya ikan ramiresi tadi itu, nah dia itu harus ditempatkan di dasaran yang warnanya gelap. Jadi itu. Kemudian kelemahannya ikan, kelemahannya tank ini kalau yang ada batu-batuan ini sangat susah untuk dibersihkan. Jadi ketika kita membersihkan itu sangat susah. Jadi biasanya kalau membersihkan itu memakai semacam ini. Jadi disambung ke selang, kemudian nanti seperti ini. Jadi nanti masuk kotorannya itu kan ikut ke sifon. Pasir juga seperti itu. Kalau pasir juga pasti ada juga nanti yang kesedot. Jadi seperti itu. Nah, ini agak susah dan memakan waktu yang lama, terutama untuk yang misalnya yang masih belum fokus ngurus ikan ya, masih harus misalnya harus
kerja di tempat lain, misalnya harus kerja part time di tempat lain, atau mungkin tidak bisa full time jaga toko. Nah ini sangat ribet kalau tokonya itu terlalu banyak dasaran, tanknya ini diberi dasaran, nanti pasti akan ribet. Kemudian yang kedua itu kalau ada ikan yang sakit, misalnya ini satu ikan yang sakit, misalnya sakitnya sakit parah ya, misalnya kena apa ya, Aeromonas atau apa itu yang velvet. Nah itu sangat susah untuk membersihkan tank ini, karena biasanya harus dibongkar. Karena kalau misalnya ini ada yang sakit kan, nah kemudian menyerang ke seluruh akuarium ini, kemudian ikannya kena semua, kemudian mungkin ada yang mati, kemudian mungkin ada yang selamat. Nah ini harus kita bersihkan tank ini. Jadi tidak bisa kita masukkan ikan baru, karena pasti ikan baru itu akan terkena penyakit yang ada di sini, karena di sini itu masih ada sisa-sisa bakteri mungkin, apalagi kalau ada masih ada ikannya itu kan sebagai inang kan, jadi bakteri itu masih ada di tubuh ikan tersebut, jadi tidak bisa kita masukkan ikan baru, karena pasti ikan baru itu akan terserang penyakit dan kemungkinan akan mati. Sementara ikan yang selamat di sini kan biasanya ikan-ikan yang sudah kebal dari penyakit tersebut. Nah jadi itu kesulitannya. Jadi kalau mau menghilangkan penyakitnya itu biasanya harus dibersihkan ulang, jadi dibongkar ininya, kemudian apalagi dicuci. Biasanya kalau seperti batu-batuan kayak gini biasanya nanti direbus air panas biar telur-telurnya mati, telur bakterinya atau telur kumannya itu mati, jadi lebih aman. Karena biasanya kalau hanya dikasih obat itu 3 hari itu nanti telurnya itu tidak akan mati, yang mati hanya induknya atau yang sudah berwujud makhluk hidup, tetapi telurnya itu tidak akan mati. Biasanya 3 hari nanti dia akan menetas, kemudian mencari inang atau calon ikan yang diserang. Kemudian juga ada resiko yang ketiga ya, kekurangannya tuh ada resiko bom amonia. Jadi ini kan sebenarnya juga baik, ini gravel ini kan menjadi rumah bakteri bagi si bakteri baik ya. Jadi dia ini mengurai semacam nitrat menjadi nitrit atau kebalikannya ya, saya lupa. Intinya diolah menjadi zat yang baik. Tetapi kalau kebanyakan juga biasanya zat yang jelek itu masih terpendam di sini. Nah misalnya nanti ada yang beli terus kita pakai jaring itu kan kadang kita menyenggol batu-batunya ini. Nah sering muncul kayak debu-debu ini kan. Nah ini biasanya nanti kalau ininya tidak baik, biasanya nanti akan menjadi semacam bom amonia itu. Jadi kalau ikannya tidak kuat itu biasanya nanti akan mabuk terus mati. Jadi seperti itu, apalagi kalau ikan-ikan yang besar ya, yang memang kotorannya banyak. Kalau ini kan ikan kecil, jadi menurut saya ini tidak terlalu beresiko. Kalau yang ikan-ikan besar itu yang sangat mengerikan. Misalnya nanti ada yang beli ikan kita jaring, nah jaringnya kesenggol di sini kan, nah ini bisa menjadi semacam racun yang debu-debu itu kan. Tidak semuanya itu bisa diolah menjadi bakteri baik, atau belum semuanya itu diolah menjadi bakteri baik. Jadi itu yang menurut saya berbahaya, apalagi kalau hanya memakai filter seperti ini, spong filter ini. Kalau memakai power head itu atau yang filter yang canggih, kanister atau apa itu masih aman. Tetapi untuk yang filter yang seperti ini, nah ini kalau menurut saya tidak disarankan memakai gravel, apalagi kalau ikan-ikan yang kecil, ikan-ikan yang besar. Nah itu tadi kelemahan dan kelebihan memakai tank yang ada dasarannya. Nah sekarang bagaimana dengan tank yang memakai yang polosan maksudnya. Nah tank polosan bisa dilihat di sini. Nah kelebihannya, kekurangannya dulu ya. Kekurangannya tentunya tidak enak dipandang ya.
jadi kurang lengkap, terasa ada yang kurang kalau kita lihat kan. Nah apalagi kalau ada kotorannya di sini kan, nah ini terasa tidak enak dipandang, jadi secara estetika kurang menarik. Jadi seperti ini. Nah kemudian kekurangannya juga ikannya itu warnanya menjadi kurang menyala ya, atau kurang mencolok. Misalnya ikan-ikan ini kan harusnya kalau dikasih dasaran hitam itu biasanya nanti lebih pekat warnanya. Misalnya yang Corydoras aenus ini nanti ada kayak mengkilat warna hijau-hijaunya itu. Jadi seperti itu. Namun ini bisa diakali juga dengan ngecat dasarannya ini. Kan daripada memberi batu-batuan itu kan lebih baik dasarannya ini dicat saja. Dicat biasanya memakai cat cat besi, atau bisa juga dikasih kayak skorlet itu, semacam kertas yang tahan air itu. Tapi menurut saya itu kurang, kalau untuk yang dasaran kurang bagus, kalau untuk yang belakangnya backgroundnya itu bagus. Nah bisa dicat seperti ini, misalnya mau dicat warna merah atau warna hitam juga bisa. Namun ini kelemahannya dia ini biasanya permanen, jadi susah kalau mau diubah lagi. Jadi misalnya kita menempatkan ikan yang butuhnya dasaran yang warna terang, itu kita agak kesulitan untuk itu, karena ikan ini kan background ini kan dikhususkan untuk ikan yang berwarna gelap. Jadi itu kelemahannya, jadi tidak bisa diubah-ubah lagi. Beda dengan kalau yang ada gravelnya itu kan bisa diubah-ubah, misalnya pasir hitam nanti diubah lagi ke pasir putih. Kalau misalnya ikannya butuh yang warna terang, kemudian butuh yang warna gelap, nah dikasih pasir hitam dan sebagainya. Nah kemudian kelebihannya itu untuk tank polos ini ada banyak juga, bukan ada banyak, mungkin ada beberapa ya. Contohnya yang pertama itu mudah untuk dibersihkan. Jadi misalnya sudah kelihatan kotor kayak gini kan gampang sekali, tinggal di sifon atau dibersihkan. Jadi biasanya membersihkannya sama kayak yang tadi itu, tapi lebih gampang, tinggal disedot gini kan langsung. Tidak perlu kalau yang ada dasarannya tadi kan harus digerak-gerakin kayak gini kan. Nah ini tinggal set, ini pasti akan kesedot habis. Nah kemudian kalau misal ada ikan yang sakit, itu juga kita tidak perlu panik. Jadi tinggal kita kosongin aja akuariumnya, atau misalnya mau diisi ikan baru kan, nah dikosongin saja selama 3 hari atau 1 minggu. Pasti nanti bakteri jahatnya itu akan mati, atau virus, atau selain virus. Beda dengan tadi yang tanknya ada dasarannya itu, karena kita tidak bisa mendeteksi apakah di situ ada makhluk hidupnya atau tidak ketika nanti kita kosongin kan. Misalnya di situ nanti ada ada udang hias, ada keong, ada macam-macam di situ, yang ada tanaman yang nanti bisa membawa parasit tadi itu ke tubuh ikan. Jadi lebih simpel yang ini. Apalagi kalau kita masih kerja part time ya, masih harus kerja sana sini. Nah itu juga sangat efektif. Jadi tidak perlu terlalu memakan waktu lama untuk menguras ini kan. Paling hanya butuh waktu 5 menit ya, menyifonnya ya, maksudnya set dengan selesai. Paling cuma 20% langsung diisi. Sementara yang itu yang ada gravelnya tadi kan harus detail lagi kan, harus digoyang-goyangin ini kayak corong kayak gini kan, harus digoyang-goyangin biar debu-debunya itu keluar kesedot ke dalam selangnya itu, kemudian keluar. Nah jadi itu kesimpulannya, jualan memakai tank polos atau tank
yang ada dasarannya itu keuntungan dan kelebihannya. Jadi untuk selanjutnya itu terserah yang menjual ya. Jadi ini hanya menurut saya saja, jadi terserah Anda mau versi apa, itu kan bebas-bebas saja. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.